Nah teman-teman, ini kita mau turun ke bawah ini ya. Ini besok pemandangannya cukup bagus. Jadi ini di sana di Gunung Sari ya, dari tebing Banyunibo, kemudian di Gunung Sari ini ya, sampai ke sini nih, sampai di selatan tebing Beksi, dan nanti akan ke arah kanan ya, ke arah kanan nanti terus melalui Padukuhan Melakan, terus naik terus teman-teman. Inilah proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ruas Prambanan Gayam Harjo yang sedang dikerjakan. Proyek yang masuk dalam pekerjaan segmen 1 tahap 2 ini akan diselesaikan selama 240 hari kalender atau kurang lebih 8 bulan. Pekerjaan yang berlokasi di Desa Bogoharjo dan Sambirjo ini dibiayai dengan anggaran pusat atau APBN dengan nilai kontrak sebesar Rp43.546.500.030. Pekerjaan yang telah dimulai sejak 10 Desember tahun 2024 ini dikerjakan oleh PT Sumber Wijaya Sakti. Seperti diketahui, Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ditargetkan sepanjang 28 km ini kini tinggal menginjakan ruas yang berada di Kabupaten Sleman dan bakal dikoneksikan langsung dengan tol Jogja Solo melalui eksit tol Bogoharjo. Ruas yang melintas di Kabupaten Gunung Kidul sudah dikerjakan sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 dan saat ini sudah tersambung seluruhnya sepanjang kurang lebih 18,5 km. Sedangkan sisa ruas yang berada di Kabupaten Sleman baru terbangun di 2 lokasi, yaitu di Bogoharjo yang dibangun hingga tebing Banyunibo sepanjang 1,275 km dan segmen B6 yang dikerjakan di Lemah-Bang Gayam Harjo sepanjang kurang lebih 600 meter. Saat ini sedang dikerjakan proyek lanjutan yang terhubung dengan jalan yang sudah jadi di tebing Banyunibo yang masuk pada pekerjaan segmen 1 tahap 2 sepanjang kurang lebih 1,75 km. Pekerjaan jalan tembus ruas Bogoharjo Gayam Harjo Sleman saat ini terus dikerjakan hingga melewati Dusun Gunung Sari, Desa Sambirjo, dan kini sudah menyentuh Dusun Ngelingkong, Sambirjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di sebelah selatan wisata tebing Beksi. Jalan tembus yang dibuat saat ini merupakan jalur baru yang melewati perbukitan di Prambanan Sleman. Saat ini masih terus dilakukan pekerjaan pengerukan perbukitan baik di tebing Banyunibo wilayah Bogoharjo maupun juga perbukitan di wilayah Gunung Sari Sambirjo. Saat ini sudah semakin dalam dan rata pada tahap pengerukan di lokasi Dusun Gunung Sari. Selain itu juga sudah dilakukan pekerjaan pemasakan saluran drainase. Jika melihat lokasi di Gunung Sari ini, sebagian besar melewati lereng bukit yang berbatu sehingga jalur yang dilalui berupa batuan keras. Pekerjaan di tebing Banyunibo juga terlihat mulai semakin dalam. Terlihat mulai nampak perbedaan ketinggian di bagian-bagian dinding tebingnya. Jika dilihat dari jalur yang dilalui, lokasi ini nantinya akan memiliki panorama pemandangan indah dari ketinggian saat melintas. Kali ini kita akan melihat kembali calon jalan baru Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang berada di tebing Banyunibo Bogoharjo hingga Dusun Gunung Sari, Desa Sambirjo hingga titik terakhir saat ini. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Kali ini kita akan kembali lagi mengupdate perkembangan proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul. Dan saya saat ini berada di puncak paling atas di Cagar Budaya Candi Ijo. Dan hari ini hari libur ya. Ternyata jeep-jeep ini berkeliling ya, ini ternyata punya rute ya, kayaknya punya rute ya, rute-rute wisata di sekitar Candi Ijo, mungkin tebing bersih dan sebagainya ya. Ini menjadi paket-paket wisata cukup menarik ya, cukup sekali bayar akan dibawa kemana-mana. Nah, saat ini ya pemerintah membuat jalan baru ya, Sleman Gunung Kidul, yang dibangun sudah sejak beberapa saat yang lalu. Dan saat ini kita akan melihat perkembangan di ruas Bokoharjo yang dari tebing Banyunibo hingga sekitar tebing Breksi ya. Ini kabarnya sudah sampai di sebelah selatan tebing Breksi, dan ini kita turun ya, ini mengarah ke jalur tebing Breksi. Ini jalannya turun terus teman-teman. Nah, kita akan lihat ini sambil nanti tanya-tanya ya, sebelah mananya gitu ya untuk clearingnya gitu ya. Informasinya sudah sampai sebelah selatan tebing Breksi. Kalau memang benar berarti mungkin bisa jadi sekitar 2 kiloan lebih ya untuk jalan tebing yang dikerjakan di segmen 1 ya, masuknya kayak segmen 1. Ini mana nih, masuknya goyakan ya, ini belum ke bawah ya, ini turun lagi nanti terus sampai di tebing Breksi. Ini di bawah ini kayak ini turun terus ya teman-teman. Ini saya ngerem terus ini. Oh, ini yang kanan nih ya tebing Breksinya. Nah, kita mau tanya-tanya ini, atau mungkin nanti ada tanda-tanda tanda-tanda proyek dikerjakan ya di lokasi ini, atau saya tak lihat map dulu ya, barangkali kelihatan ya. Saya berhenti dulu di sebelah selatan persis dari tebing Banyunibo ya, di sebelah kanan. Wah, ramai sekali ternyata. Masih jadi apa ya, sasaran kunjungan ya. Ini kita akan lihat map ya. Nah, ini kayaknya di depan ini ada jalan ke arah kiri ya. Coba saya masuk ya. Mudah-mudahan di situ ya. Kita akan coba masuk ya, nanti sambil tanya penduduk. Jadi di depan itu ada pertigaan ya. Ini kayaknya di depan di Gapura ini ya. Nah, ini kayaknya ya, kita coba masuk ya. Barangkali proyeknya melipir di sini. Jadi jalan barunya itu tidak sama dengan jalur yang ke Breksi ya teman-teman. Jadi dibuatkan jalur baru di lereng-lereng perbukitan. Nanti jadi ada 2 jalur, tetapi yang satu itu jalurnya jalan tembus ya. Dan yang satunya memang yang ke tebing Breksi dan Candi Ijo ya. Nah, mungkin sekitar sini juga ya. Oh, lokasinya di sini ternyata teman-teman ya. Ini kayaknya bekas-bekas pabrik pemotongan apa namanya, batu ya. Oh, di sini teman-teman ya. Nah, oh ini calon lokasinya nih. Oh, ini ternyata medannya kayak gini teman-teman. Oh, ini clearingnya. Ini sudah mulai di sini ya. Nah, teman-teman, ini kita mau turun ke bawah ini ya. Melihat lokasi di sini. Ini pas di selatan tebing Banyunibo ya. Ini clearingnya sudah sampai sini nih.
Nah ini teman-teman ya, ini besok pemandangannya cukup bagus. Jadi ini di sana di Gunung Sari ya, dari tebing Banyunibo, kemudian di Gunung Sari ini ya, sampai ke sini nih, sampai di selatan tebing Beksi, dan nanti akan ke arah kanan ya, ke arah kanan nanti terus melalui Padukuhan Melakan, terus naik terus teman-teman, sampai nanti tersambung dengan yang ada di Gayam Harjo. Ini saya kebetulan sepatunya kurang tinggi. Saya coba akan terbangkan drone dari sini, mudah-mudahan bisa nyampe. Nah, kita dari titik terakhir ya yang kita pantau saat ini perbatasan antara Dusun Nglingkong dengan Dusun Gunung Sari Sambirjo. Nah, ini kita ke arah barat atau menuju ke arah tebing Banyunibo. Di sini untuk clearingnya sudah sampai di sekitar selatan tebing Beksi. Dan kalau kita lihat, kebanyakan dari kontur di perbukitan di Prambanan ini, khususnya di Sambirjo ini, melewati lereng-lereng yang berbatu ya teman-teman. Jadi ini nampaknya hampir mirip dengan Kabupaten Gunung Kidul. Ini kayak semacam batu putih ya. Nah, ini salah satu rumah yang terdampak. Ini di bawah ini juga sudah dibongkar ya, beberapa atap dan juga kusen-kusennya, dan tinggal struktur batu bata atau dinding-dindingnya. Nah, kita terus ke arah barat. Di depan itu kita akan sampai di lokasi penemuan arca Gupala atau penemuan arca ya, atau potongan arta yang kemarin. Dan tepat di depan sana ini sudah mulai penggemburan juga buat bukit-bukit atau batuan yang di bawah ini. Nah, untuk lokasi di selatan Arca Gupala atau situs Arca Gupala ini kayaknya atau nampaknya banyak berupa tanah ya, yang dulu di lokasi ini merupakan dusun yang longsor ya teman-teman, sehingga kayaknya juga bekas-bekas longsoran tanahnya juga masih ada di sini ya. Kita akan bergerak ke barat terus ya. Di sini pekerjaan masih clearing dan juga pengerukan tanah ya ini. Kalau pembuatan di jalur baru ini biasanya ada pengerasan nantinya. Jadi tanahnya diambil ya, kemudian di bawah ini dikasih bebatuan, kemudian nanti diratakan dan dipadatkan ya beberapa lapis. Nah, ini nampak di sebelah barat ini ya, ini sudah sangat dalam ya. Kebetulan hari ini saya mengambil drone 2 kali. Yang pertama dengan drone jarak jauh ini atau yang besar ya. Nanti kita di belakang akan kita tampilkan drone jarak pendek atau jarak dekat ya, untuk melihat detail dari proyek jalan tembus yang ada di Desa Sambirjo ini dan juga Bogoharjo yang tepatnya berada di dekat tebing Banyunibo ya teman-teman. Ini di bawah ini juga sudah mulai ada pemasangan saluran air ya, atau saluran drainase berupa balok U atau blok U ya. Di bawah sana sudah kita lihat ya. Dan juga di depan ini cukup dalam karena akan dibuat underpass. Jadi di depan kanan ini besok akan ada underpass ya, rencananya seperti itu. Nah, hanya desainnya seperti apa nanti kita lihat saja ya, apakah akan dibangun saat ini atau belakangan. Nah, ini yang belum tahu. Dan sebelah kanan itu nampak lapangan mini soccer yang ada di Sambirjo. Ini yang digunakan untuk lapangan sepak bola mini ya. Nah, kita akan bergerak terus ke arah tebing Banyunibo, dan di bawah sana sudah mulai terlihat tebing Banyunibo sudah mulai digempur cukup dalam juga. Secara bertahap nanti juga kedalamannya hampir mirip dengan yang ada di Gunung Sari ya teman-teman. Nah, di bawah sana ya, itu nampak alat berat juga sudah mulai bekerja juga ya. Nah, ini cukup dalam juga ya di tebing Banyunibo ini ternyata.
Oke teman-teman sekalian, kita tadi sudah menengok ya, menengok dari jalan tembus yang berada di selatan tebing beksi, dan di depan sana itu ada tebing beksi ya teman-teman. Nah, ini di depan kanannya adalah tebing beksi. Oke, kita akan turun teman-teman ya untuk melihat lanjutannya. Tadi saya ngedrone di area jalur jalan tembus ini, tidak bisa sampai ke bawah, hanya di atas Arcagupala ya. Dan ini mau saya lanjutkan, nanti saya tambah dengan drone bawah ya teman-teman, atau seperti biasanya untuk melihat lebih detail perkembangan jalur jalan tembus yang ada di Gunung Sari dan juga nanti sampai ke Banyunibo. Hari ini saya kesiangan ya, karena banyak aktivitas di rumah. Kemarin habis dari Solo ya, kemudian hari ini kemarin ada acara keluarga di Solo seharian sampai malam ya, sehingga nggak bisa ngonten teman-teman ya. Nah, kita akan turun terus sampai ke lokasi di dekat Arcagupala ya, untuk bisa melihat lebih detail lagi di lokasi sana bawah ini ya. Ini kalau saya lihat dari rute yang saya lihat itu mungkin bisa jadi sekitar 2 kiloan ya. Nanti kita coba poinnya, kita ukur ya di Google Map ya. Tadi saya sudah membuat titik poin di titik terakhir, walaupun nanti belum ini ya, belum selesai ya. Nah, kita masuk lagi di seputar Arcagupala. Nanti akan coba terbangkan drone dengan drone yang besar ya. Nanti juga saya tambah yang drone bawah ya. Saya hanya ingin melanjutkan dari drone saya yang tadi dari timur, biar bisa mencakup sampai ke tebing Banyunibo ya teman-teman sekalian. Cuman agak ke atas ya. Nah, ini kita turun ke dekat Arcagupala ya teman-teman. Karena lokasi paling enak itu di sini ya. Ini banyak orang nih, karena sudah jam kerja ya. Nah, kita sudah melihat di Gunung Sari Sambirejo ya teman-teman. Tadi pengerukannya sudah cukup dalam dan sudah ada pemasangan saluran air. Ini cukup bagus, ini progresnya cukup bagus ya. Cepet ya, termasuk cepet gitu ya. Tadi informasi dari salah satu pekerja, ternyata yang mengerjakan ini salah satunya juga mengerjakan jalan tol ya, subkontol. Jadi kemarin kayaknya ada sebagian yang uruknya yang dibawa ke sana gitu ya.
tapi nggak apa-apa karena masih satu proyek gitu ya, jadi nggak bingung-bingung untuk cari uruk tol ya. Nah itu dah keluar lagi saya, kita akan turun kembali ya teman-temannya. Tadi kita menerbangkan drone tapi belum bisa seluruhnya ya teman-teman. Kita akan lagi ngedrone lagi di bawah sana ya, biar bisa dapat view-nya ya, untuk melanjutkan video drone yang besar ya teman-teman. Coba kita akan mulai dari warung ini aja teman-teman ya, kayaknya cukup aman di sini dan mungkin jaraknya juga bisa ini saya dari sini.